Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetik Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya, dengan nama kelompok saya Rizky Amalia, dan ada teman saya Rafiska, Muhammad Rizka Putra, dan Ina Fitriana Puspita. Pada video kali ini akan dilakukan praktikum pembuatan nata de coco dengan tujuan praktikum yaitu untuk memperoleh rendemen nata de coco. Dasar teori. Nata merupakan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter pseudomonas yang ditumbuhkan pada media yang mengandung glukosa. Bakteri ini dapat membentuk nata jika ditumbuhkan pada media yang telah diperkaya dengan karbon dan juga nitrogen. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai atau homopolimer atau selulosa, sehingga dihasilkan lembar benang-benang selulosa yang nampak padat putih yang sering disebut dengan nata. Nata sangat baik jika diolah menjadi makanan atau minuman penyegar karena mengandung serat pangan. Seperti selulosa alami, nata sangat berperan dalam proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus, sehingga sangat bermanfaat dalam pencernaan makanan dan sangat baik bagi kesehatan. Selain selulosa, nata juga mengandung protein yang berasal dari bakteri Acetobacter pseudomonas yang terperangkap di antara susunan benang-benang selulosa. Pada praktikum kali ini akan dilakukan pembuatan nata dari air kelapa atau yang disebut dengan nata de coco. Prosedur percobaan. Yang pertama, rebuslah air kelapa sebanyak 2,5 liter dan disaring dan dimasak hingga mendidih 100 derajat Celcius. Selanjutnya, tambahkan 125 gram gula pasir, 20 ml cuka, dan 12,5 gram urea. Dipanaskan kembali selama 10 menit. Setelah didinginkan, dimasukkan ke dalam wadah plastik bersih atau steril. Tunggu hingga bahan dingin. Selanjutnya ditambahkan starter 125 ml. Kemudian wadah tersebut tutup dan dilapisi koran, dan wadah ini tidak boleh terganggu atau tergoyang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruangan selama 12 hari. Nata de coco yang terbentuk akan mengeras mengikuti pola atau tempat wadah. Selanjutnya, nata de coco yang telah terbentuk dicuci dengan air dan direndam selama 2-3 hari dan ganti air setiap harinya. Setelah direndam, direbus dengan air gula supaya nata de coco kenyal dan manis. Iris sesuai selera menggunakan pisau dapur dan nata de coco siap disajikan bersama sirup atau minuman lainnya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada 2,5 liter air kelapa, 125 ml starter, 20 ml asam cuka, 125 gram gula, dan 12,5 gram urea. Alat yang digunakan yaitu ada wadah, sendok, saringan, panci, kompor, timbangan, dan juga koran. Langkah pertama dalam pembuatan nata de coco adalah kita ukur terlebih dahulu air kelapa sebanyak 2,5 liter. Di sini saya menggunakan wadah yang berukuran 250 ml. Jadi kita akan melakukan pengukuran sebanyak 10 kali. Langkah selanjutnya, air kelapa yang telah kita ukur sebanyak 2,5 liter kita saring agar lebih steril. Setelah diukur, air kelapa kita masak hingga mendidih.
Setelah mendidih, kita tambahkan gula. Lalu, kita tambahkan dengan asam cuka. Lalu, tambahkan urea, masak hingga 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, pindahkan ke dalam wadah. Dan tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, kita tambahkan starter ke dalam air kelapa. Lalu kita tutup dengan koran. Setelah ditutup koran, kita lakukan inkubasi selama 12 hari hingga terbentuk nata de coco. Setelah melakukan inkubasi selama 12 hari, praktikum pembuatan nata de coco yang kami lakukan gagal. Di sini hanya terbentuk lendir di bagian atas permukaan. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan pembuatan nata de coco, di mana bahan-bahan yang digunakan yaitu air kelapa, starter, gula, asam cuka, serta urea. Starter yang digunakan adalah starter yang dibeli jadi, yang berisi bakteri Acetobacter-Sillinum, di mana bakteri inilah yang akan membentuk selulosa yang akan menjadi nata nantinya. Dalam pertumbuhannya, bakteri ini memerlukan sumber nutrisi karbon, hidrogen, dan juga nitrogen, serta mineral, dan dilakukan dalam proses yang terkontrol dalam medium air kelapa. Air kelapa mengandung sebagian sumber nutrisi yang dibutuhkan, akan tetapi kebutuhan akan substrat makro seperti sumber karbon dan nitrogen masih harus tetap ditambah agar hasil nata yang dihasilkan optimal, sehingga kekurangan nutrisi yang diperlukan harus ditambah dalam proses fermentasi. Sebagai sumber karbon dapat ditambahkan sukrosa, glukosa, fruktosa, dan zat tepung, sedangkan sebagai sumber nitrogen dapat ditambahkan urea, Za atau amonium sulfat, serta ekstrak kecambah. Pada praktikum ini tidak didapatkan rendemen nata de coco. Kegagalan ini kemungkinan disebabkan oleh proses pembuatan yang kurang steril sehingga terkontaminasi bakteri lain, atau karena kurangnya sumber karbon dan juga nitrogen untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter-Sillinum. Kesimpulan. Pada pembuatan nata de coco ini mengalami kegagalan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan praktikum yang kurang steril serta kurangnya sumber karbon atau nitrogen untuk pertumbuhan dari bakteri Acetobacter-Sillinum.